Kalau ini memang bangunan ini dulu modelnya sampai sekarang masih model gaya rumah Belanda. Iya. Dan masih dipertahankan. Iya. Modelnya. Iya. Nah, yang menempati ini dulu adalah opung kami, Iya. Raja Siagian. Iya. Pada waktu pemerintahan Belanda, Iya. diusir paksa ya. Iya. Tahun berapa kira-kira itu, Bang? Kurasa aku nggak tahu, kurasa di bawah tahun 1910 atau tahun 1906 itu. Tapi menurut itu, Iya. ini paksaan dari pemerintahan Belanda ke kami Marga Nebau Siagian. Iya. Inilah terus kami diusir-usirnya sampai ke sana. Iya. Kira-kira tahun berapa lah pembangunan daripada pesanggerahan ini? Kalau dari peta ini ya Pak Fernando ya, di sini kan 1937 sudah ada tulisan di sini kantor. Artinya berarti kantor sudah ada. Berarti sudah terbangun ya? Iya. Berarti kalau dihitung-hitung dari peta tersebut, berarti kalau kita hitung-hitung bangunan ini berdiri sebelum 1937. Iya, begitulah sejarahnya. Sebelum ya? Iya. Baik. Oke. Apabila Kabupaten pemerintah Kabupaten Samosir tidak lagi menempati rumah dinas ini, mempergunakan, sebaiknya dipulangkanlah kepada kami keturunan Nebau Siagian. Iya. Apabila nggak dipakai ya, Iya. apapun kami lawan, provinsi pun ya mudah-mudahan lah panjang umurnya bupati sama kelupati. Mudah-mudahan mulai dari sini, setelah ditempati nanti rumah dinas ini, secepatnya lah bupati kita dua akan biar cepat dapat jodoh. Oh iya. Selamat siang, saya Fernando Panggang, Green Berita TV. Saat ini saya berada di rumah dinas Bupati Samosir atau yang sering disebut dengan Rumah Pesanggerahan. Sebuah bangunan produk daripada pemerintahan Hindia Belanda yang lalu dan diperkirakan dibangun sebelum tahun 1937. Nah, rumah ini sungguh menjadi sebuah bangunan peninggalan Belanda atau heritage Samosir yang salah satu spot wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Samosir. Nah, bagaimana bangunan ini berdiri, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana bangunan ini akan ditempati pertama kali oleh Bupati Samosir pasca renovasi, yaitu Bapak Pandiko Timotius Gultom. Kita akan langsung tanyakan kepada Kabak Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Samosir, yaitu Bapak Elman Silelai, dan juga keturunan daripada Raja Nebau Siagian yang menyerahkan langsung tanah ini kepada pemerintah Hindia Belanda ketika itu. Selamat siang Pak Elman Silelai, Kepala Bagian Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Samosir. Selamat siang lagi. Oke, Le, ini kan rumah ini baru saja renovasi. Iya. Kalau boleh tahu renovasi tahun berapa ya? Yang saya tahu tahun 2022 inilah. Iya. Dan dalam waktu dekat ini mungkin akan secara resmi ditempati oleh Pak Bupati Samosir ya? Semoga. Rencana bulan berapa ini kira-kira? Ya harusnya bisa bulan ini, tapi kalau boleh ya artinya secepatnya lah. Iyalah ya. Boleh. Mungkin paling sebelum lambat Natal lah. sebelum Natal ya, iya. Desember sebelum Natal ya. Baik. Nah, kalau boleh tahu ini rumah dinas Bupati. Boleh tahu bagian apa aja yang ada di rumah dinas Bupati ini? Bangunannya. Banyak dia lah. Jadi Iya. ada, kalau saya lihat sebenarnya ada 4. Iya. Jadi yang sayap kiri kalau kita tampak depan, Iya. rencanakan itu ruangan ajudan dengan ruang kerja Bapak. Kemudian ini rumah utama. Paling ujung sana ya. Iya. Ruang kerja Pak Bupati. Ya, kemudian ini rumah utama. Rumah utama ya, Iya. tempat tinggal ya. Ya, jadi kalau ada tamu boleh di sini. Iya.
tempat tidur beliau juga mungkin nanti di sini. Iya. Kemudian ada ruang pertemuan. Semacam aula kecil ya. Ya, kemudian satu lagi itu semacam rumah dukungan rumah tangga. Jadi kawan-kawan yang akan beresin rumah ini, perbaiki. Iya. Artinya pemeliharaannya mungkin nanti di sana tinggalnya. Iya. Jadi sebenarnya ada 4, yang saya lihat ada 4 titik lah, 4 Iya. bagian yang 4 bangunan yang direnovasi. Iya, baik. Nah, pasca renovasi, apa saja fungsi yang paling utama yang sudah diperbaiki di gedung ini? Yang pasti secara umum tempat tinggal diperbaiki. Diperbaiki ya? Iya, jadi ya mudah-mudahan optimal penggunaannya. Iya. Jadi ya benar-benarlah rumah dinas ini fungsinya betul-betul untuk kedinasan gitu. Iya. Kira-kira itu yang paling sederhana dia. Mungkin Baik. paling utama juga ada beberapa sisi bangunan yang mungkin sudah ruptur atau udah mulai rapuh yang diperbaiki ya. Pasti Iya. itu. Tapi yang lebih pasti yang tahu soal teknisnya itu teman-teman dari PU lah. Iya. Fungsi yang bertambah adakah di rumah dinas ini pasca renovasi? Pasti jadi bangunan sebelah kiri selama ini kan kurang berfungsi. Iya, kurang optimal digunakan ya. Ya, jadi mudah-mudahan setelah renovasi ini ya semua bangunan yang ada di sini berfungsi. Dan mudah-mudahan lebih nyaman sehingga lebih punya waktu istirahat yang berkualitas sehingga kerjanya juga besoknya lebih Sambil kerja ya juga ya. Iya, baik. Nah, kalau untuk tanaman atau taman dan lainnya, apakah ada perbaikan, ada fungsi yang berbeda difungsikan? Tidak. Secara umum hari ini belum, cuman kita kemarin ada bunga yang ya pelan-pelan nanti kita buatlah bagaimana supaya lebih indah, lebih asri. Oh, ada penambahan Kira-kira begitu, bunga-bunga iya. ya. Pelan-pelan ya. Tapi tahun ini kan tentu kita dengan keterbatasan belum bisa lakukan itu optimal. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik, lebih nyaman. Jadi rumah dinas itu sebagai salah satu simbol pemerintah Kabupaten Samosir ini, kalau lebih nyaman, lebih asri, lebih indah, lebih berfungsi, menandakan pemerintahnya juga ya bisa lebih optimal kerja untuk melayani rakyatnya. Kira-kira gitu dia. Betul. Nah, ini rumah dinas bupati ini kalau boleh tahu, apakah ini bagian dari pembangunan pemerintah Hindia Belanda ya? Saya dengar kira-kira begitu. Iya. Secara detailnya memang saya pernah baca dokumen seperti sejarah dari teman-teman di Aset. Iya. Kalau ini memang bangunan ini dulu modelnya sampai sekarang masih model gaya rumah Belanda. Iya. Dan masih mudah-mudahan masih dipertahankan. Iya. Modelnya. Iya. Kalau misalnya bahan bakunya tentu nggak bisa kita pertahankan. Iya, karena kayu ya. Iya, betul. Tapi ada bentuk ornamen yang tetap dipertahankan. Iya. Baik. Kalau bisa dibilang ini mungkin bagian heritage-nya Samosir ya, bangunan heritage-nya Samosir ya. Idealnya iya. Baik. Nah, ini kan Pak Elman, ini bagian heritage. Kalau saya menganggap ini bagian heritage-nya Kabupaten Samosir ya, menginspirasi sebuah bentuk budaya pembangunan dari pemerintahan Hindia Belanda. Nah, tentunya akan menjadi objek wisata. Nah, kedepannya nih Pak Elman, kalau misalkan ada wisatawan yang pingin berfoto ke depan, itu diperbolehkan nggak di lingkungan rumah dinas ini kira-kira? Akan dipelajari, ditambah memang kayaknya harus ya. Iya. Karena depan ini kan bagian dari depan rumah dinas ini kan bagian dari Waterfront City. Iya, bagian yang akan dibangun Waterfront City ya sudah ditutup ya. Penataannya sudah lagi dilakukan. Iya. Kira-kira begitulah. Kalau soalnya ke depannya misalnya bisa, ya boleh aja, kita bagus benar. Iya. Kalau itu memungkinkan. Iya, kan salah satu spot juga ya kan. Selama ini Samosir hanya menjual wisata alam kan, danau, pemandangan, ya kan, dan terjun. Tetapi kalau bangunan heritage-nya kan tidak pernah, dan ini merupakan bagian dari heritage. Harusnya ini bisa dijual ya untuk spot wisata ke depannya ya. Tentu. Ya, tapi tetap dengan aturan yang kesedangkan alamannya Istana Merdeka masih kadang-kadang masyarakat bisa berfoto ya. Untuk ngambil spotnya, apalagi di sini ya. Baik. Terima kasih Pak Elman. Mungkin ada harapannya kepada masyarakat Samosir tentang rumah dinas bupati ini pasca renovasi. Silakan. Ya, pertama kita mau berpikir positif dulu. Iya.
gimana renovasi ini dalam bingkai memang untuk kemajuan Samosir. Ya. Jadi ini salah satu spotnya gitu. Iya. Jadi kita mari dukung, semua pihak mari dukung. Kalau boleh gak jadi polemik atau sesuatu yang perlu didebatkan panjang lebar, tapi ayolah kita mulai dari sini. Mudah-mudahan bisa ke hal-hal lain atau ke spot-spot lain, tentunya untuk kemajuan pengembangan wisata kita ke depan. Kira-kira gitu dia. Baik, terima kasih Pak Elman, sukses selalu. Sip, sip, sip. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah daripada rumah dinas Bupati Samosir atau sering disebut dengan Pesanggerahan, kita akan langsung berbicara kepada beberapa tokoh masyarakat yang merupakan keturunan dari Raja Marganaibaho Siagian yang menyerahkan langsung tanah ini kepada pemerintah Hindia Belanda ketika itu. Langsung saja kita sapa Horas Amang. Horas. Sehat Amang? Sehat. Boleh dikenalkan namanya Amang, silakan Amang. Nama saya Polmen Naibaho. Iya, mau Amang? Nalan Naibaho. Nalan Naibaho, baik. Iya, yang kami pahami Amang Polmen Naibaho adalah bagian daripada Marga Naibaho Siagian yang dahulunya menyerahkan tanah untuk pembangunan rumah dinas bupati atau yang sering disebut dengan Pesanggerahan ini. Boleh diceritakan kepada masyarakat gimana sih prosesnya dahulu? Silakan Amang. Jadi terima kasih Pak Fernando. Iya. Dari Samosir Green ya. Iya. Jadi kalau kami Marga Naibaho Siagian, keturunan opung kami Raja Naibaho Siagian adalah 2. Iya. Ya, kami lah 1. Kami Naibaho Ganjang Naibaho Siagian Ganjang Namora. Ganjang Namora. Yang kedua peparan opung kami adalah Naibaho Siagian Mangarap itu. Iya. Nah, yang menempati ini dulu adalah opung kami, Iya. Raja Siagian. Iya. Jadi dulu ditempati kami ini Iya. pada waktu pemerintahan Belanda. Iya. Katakanlah diusir paksa ya. Iya. Tahun berapa kira-kira itu, Mang? Kurasa aku nggak tahu, kurasa di bawah tahun 1910 atau tahun 1906 itu. Oh, 1906 Kira-kira. Ya? Iya. Kalau itu nggak persis saya tahu. Iya. Tapi menurut itu, Iya. ini paksaan dari pemerintahan Belanda ke kami Marga Naibaho Siagian. Iya. Inilah terus kami diusir-usirnya sampai ke sana. Iya. Disuruh oleh pemerintahnya Belanda ketika Belanda. itu ya. Jadi karena pada saat itu kekuatan kami sebagai Marga Naibaho Siagian melawan Belanda, Yang pakai senjata ya. itu Senjata api, kita pakai senjata biasa gitu ya. nah, jadi itulah takutnya pun kita dulu nggak mau dia jadi memaksakan dirinya. Iya. Keterpaksaan dia jadi dimauin lah. Iya. Sampai ke segian 2 sampai ke segian 3. Iya. Itulah sejarahnya ini, karena ini Pesanggerahan ini dulu adalah kampung kami memang asli benar. Iya. Termasuk ini. Dulu ini perpustakaan ini. Perpustakaan juga ya. Nah, perpustakaan ini enggak perpustakaan dulu. Dulu apanya? Ini rumah dulu, seingat saya ini waktu anak-anak saya, rumah kantor asisten Belanda. Asisten Belanda. Nah, asisten Belanda lah. Nah, naiklah zaman-zaman yang baru dibuat di kantor camat. Kantor camat. Nah, ini sebelum ini kantor asisten Belanda. Iya. Inilah rumah kami dan rumah tinggal kami orang tua saya. Iya. Yang punya kede. Iya. Karena ini pelabuhan besar dulu. Iya. Masalah kapal. Iya. Jadi inilah rumah makan terbesar di pelabuhan ini. Iya. Dan bapakku lah dan mamaku menempati ini. Iya. Jadi mungkin bisa saja saya lahir di sini. Oh, Amang lahir di sini. Kalau saya ingat abangku sama kakakku, aku lahir di sini, tapi aku nggak ingat. Oh. Karena aku lahir 1966. Iya. Jadi kami digusir dari sini tahun 70-an. Nah, itulah sejarahnya ini, tapi
berdasarkan ini saya bukan hanya ngomong-ngomong. Iya. Melalui surat dan peta ini. Oh, ada juga petanya ya? Ada peta ini. Ini peta apa ini kalau menjelaskan? Peta Siagian pertama. Oh, inilah dulu kampung pertama ya? Iya, Siagian Sebelum pertama. datang Raja Belanda, di sinilah orang Amang. Iya. Kampung iya, Siagian pertama. pertama. Kemudian digusur oleh Belanda. Digusur kami ke Siagian 2. Siagian 2. Nah, inilah ada petaan Siagian 2. Siagian 2. Ah. Ini Siagian 2. Polres lah. Ah, Ya. Di Polresnya itu. Oh, ini kantor Polres dulu ya. Ah. Berarti dari Siagian 1 ini di sini dipindahkan ke Siagian 2. Itulah Siagian kantor 2, Polres sekarang. sama Onan ya. Itulah Polres sekarang. Iya, jadi datang lagi Onan harus penting Iya. di kecamatan ini. Iya. Onan besar. Iya. Dipindahkanlah kami ke Siagian 3. Oh, dipindahkan ke Siagian 3. Berarti orang yang Polres sekarang dulunya Honan ya? Onan. Onan ya, setelah. Jadi inilah yang kami tempati sekarang. Hmm. Makanya kami bilang itu sebagai paparan Nebau Siagian kami ini bisa kami pastikan kampung kami berdasarkan ini peta. Oh ya, berarti pertama Karena dari tertulis. Kampung Siagian 1 digusur ke Kampung Siagian 2 yang sekarang ada Polres Samosir. Kemudian digusur lagi pemerintah Belanda menjadi Onan di sini pindah ke Kampung 3 ya. Yang ketiga. Siagian 3. Iya, berhadapanlah kami dengan Iya. berseberang Kampung Siahan Bagasan dengan Kampung Silalahi. Oh. Inilah tertulis di sini. Di sini. Oke. Baik, baik. Nah, baik Emang. Kalau boleh tahu nih Emang, apa saja tanah yang diberikan oleh Opung Raja Siagian, Nebau Siagian kepada pemerintah Hindia Belanda ketika itu? Ketika itu inilah semua, mulai dari Satu pesanggrahan ini. pesanggrahan ini, Iya. termasuk inilah rumah utama Opung Raja Siagian. Iya. Ternyata ada di situ lesung. Oh, ada tandai dengan ada lusung. Berarti Ada lusung. Ini- lusung itu adalah apa namanya? Tumbuk padi ya? Iya, Apa fungsinya itu? fungsinya itu kalau udah panen kita dari ladang sana, Iya. kalau udah dijemur itu padinya, Iya. ya untuk makan kita harus ditumbuk diduda. Diduda. Itulah fungsinya. Ini Di situlah dulu. itu, iya. Jadi Jadi dalamnya apa isinya? isinya ya beras yang bersih lah. Oh, beras yang bersih ya. Nah, karena dulu nggak ada kilang padi. Iya, betul. Harus punya kalau memang udah punya dia keturunan raja, Iya. harus ada lesungnya Iya. bersama sumur yang di dalam itu. Oh, ada juga sumur dalam di ya. situ. Iya. Itulah pada waktu itu yang memegang itu adalah Raja Hinoma lah. Raja Hinoma. Opung Raja Hinoma Nebau Siagian. Oh. Jadi ini sampai ke sana lah ini Nah, kampung inilah Siagian. itulah tadi tentang Ini- ini ya. inilah rumah utamanya. Ini rumah utama dulu ya. Iya. Rumah utama yang ditandai dengan ada lusung, sumur dan lain-lain. Iya. Nah, kemudian apa lagi setelah ini? Itu sampai ke sana lah. Masjid ya? Waktu pada zaman Belanda masjid ini nggak ada. Belum ada. Pada saat waktu Siliwangi ini ada. Oh, ketika tentara Siliwangi ke sini. Sama baru ada ini sampai ke sana ke Rumah dinas wakil bupati juga. itu satu paket dengan kantor camat asisten bedana dulu. Oh. Ini kantor asisten bedana kantor camat Iya. dan dibuatlah itu rumah dinas camat. Oh, itu rumah dinas camat dulu ya. Iya, dulu. Iya. Jadi itulah Sampai kepada gereja KBP. sampai gereja KBB itulah rumah-rumah perkantoran dulu. Itulah yang diserahkan oleh Opung Raja Nebau Siagian. Tanahnya. Termasuk itu rumah dinas Dr. Adrianus Sinaga Oh, di sana. yang di sana itu. Yang di sebelah kanan itu ya. Ya, sampai ke sisinya Nambor Sinetang. Oh, sampai ke sisi sana, ujung sana ya. Iya, Oh. kalau di sebelah sana mungkin itu haduli kami marga Nebau Sidoruk lah mungkin. Kalau rumah dinas Kapolres sama rumah dinas rumah mesnya Koramil Itu tanah hanggi kami itu Nebau Sidoruk. yang diserahkan kepada Yang mereka. tertulis di sini ada Nebau Siagian Sidoruk. Oh. Kan ada dibuat di sini. Kami bersama-sama punya kampung di sini. Siagian Sidoruk. Iya. Yang Siagian pertama Siagian Sidoruk, Siagian kedua Siagian Sidoruk, dan ketiga pun Siagian Sidoruk. Iya. Itulah pada saat itu kami tetap sama-sama tinggal di situ, tapi udah beda persis Siagian 3. Oh. Pernah itu dari perkara dulu Oh, iya iya. sama Nebau Sidoruk. Baik. Jadi ada ponisnya itu perkara tahun 36, ponis tahun 37. Baik. Nah, kalau untuk Polres Samosir apakah termasuk juga yang diserahkan oleh Opung Raja Nebau Siagian? Iya termasuk juga. Termasuk juga ya. Itulah kan pindahan kedua di situ ya. Pindahan kedua Digusur itu kembali ya. kalau itu ada suratnya itu ada penggantian uang ya.
Penggantian uang. Entah 30 sen golden dan 50 sen golden tertulis di situ. Tertulis ya. Saya tidak tahu apa sen-sen goldennya itu. Iya, Tapi baik. secara surat aku baca, Iya. kalau di situ udah ada pergantian ganti rugi lagi. tertulis. Kalau ini belum ada dulu ya. Kalau ini mungkin kalau Siagian pertama ini paksaan dari Belanda Paksaan. ini. Sana masih ada ganti rugi. Iya. Baik. Kalau kantor pos Kantor pos itu barendengannya itu. termasuk penyerahan juga dari Iya, sini. Baik. dari sini. Oke. Nah, tulang Nebaho kalau boleh tahu kira-kira lah menurut perhitungan tulang lah rumah dinas atau pesanggerahan rumah dinas bupati ini kira-kira dibangun tahun berapa? Kurasa Pak Fernando sesuai dengan surat ini petanya kan udah keluar tahun 1937. 37. Iya. Kalau menurut sejarah yang kami tahu, Iya. masalah tahun penyerahannya itu Iya. di bawah tahun 1900-an itu Pak Fernando. Oh, penyerahan tanah itu di bawah tahun 900. Berarti Di sekitar masa masih zaman penjajahan Belanda lah. 1890 sekian mungkin ya. Ya. Baik. Bisa dibilang pada saat itu masih hitungan 1-2 orang lah manusia yang tinggal di Samosir ini. Iya. Nah, artinya nggak sebanyak sekarang ini ya. Iya, benar. Makanya kalau kita cari data-datanya dan sampai saat ini kita belum pernah sih berangkat ke pengadilan untuk menyelidiki itu. Iya. Tapi sesuai dengan apa yang ada pada kami sekarang ini, sesuai Iya. dengan apa yang disejarahkan orang tua kami, bahwasanya karena kepentingan Belanda pada saat itu supaya bisa mendirikan perkantoran, Iya. ya dimintalah itu dari opung kami. Iya. Dengan notabene tidak ada silsilah atau ganti rugi atau segala hal yang berbentuk ganti seperti itu tidak ada. Iya. Informasinya berbeda dengan Siagian 2 Iya. itu ada. Nah, kira-kira tahun berapa lah pembangunan daripada pesanggerahan ini? Kalau dari peta ini ya Pak Fernando ya, di sini kan 1937 sudah ada tulisan di sini kantor. Artinya Oh, itu berarti- kantor sudah ada. itu. Berarti sudah terbangun ya? Iya. Berarti kalau dihitung-hitung dari peta tersebut sudah ada disebutkan Perkantoran, ya. Perkantoran ya. Iya. Sorry, maaf ya. Sudah ada perkantoran. Di sini disebutkan ada Manning Iya. berarti kantor pusat. Iya. Kemudian ada inspektor, Kantor pos baru ada Velvolit, artinya ada di sini pusat pemerintahan. Ada kantor pos, berarti sudah ada bangunan ini. Bangunan. Iya. Berarti kalau kita hitung-hitung bangunan ini berdiri sebelum 1937. Iya. Begitulah sejarahnya. Sebelum ya. Iya. Baik. Oke. Nah, sebagai pihak Marga Nebaho Siagian Iya. yang menyerahkan tanah ini, pernahkah mendapatkan semacam apresiasi dari pemerintah Kabupaten Samosir selama ini kepada keturunannya? Tidak pernah Pak Fernando. Belum pernah ya? Tidak pernah. Siapa pun tidak pernah. Belum pernah ya? Semacam penegasan surat yang menyatakan bahwa Raja Nebaho Siagian yang telah memberikan rumah tanah ini kepada pemerintah Belanda dan selanjutnya diteruskan menjadi rumah dinas bupati. Pernahkah Tak pernah. surat semacam satu surat seperti itu? Maaf sedikit Pak Fernando, kita tidak tahu ya. Iya. Tapi apa mungkin di masa orang tua kita tidak tahu. Apakah ada semacam surat seperti itu? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Baik. Tapi kita nggak boleh bilang nggak ada. Mana tahu sudah pernah ada. Iya. Karena Tapi secara surat tidak ada. secara surat tidak ada. Baik. Yang bentuk penghargaan seperti yang Bapak bilang itu belum pernah ada. Baik. Dan pernah sekali di zamannya Mangindar ya, yang Iya. tadinya Iya. Rapiden atau Mangindar ini rumah mau dikosongkan Iya. dari pihak provinsi minta. Iya. Tapi berdasarkan dengan apa bukti data yang ada sama kita? Ada surat dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengosongkan rumah ini ya? Ke Pemkab ada. Ke Pemkab. Ke Pemkab. Ketika zaman pemerintahan Pak Mangindar Mangindar Sembulun ya? Sembulun. Iya. Nah, jadi di situ kita ambil peran Iya. karena sesuai dengan surat yang ada sama kita dan informasi dari orang tua kita dulu bahwasanya tanah ini Pasanggaran ini adalah milik Nebaho Siagian. Iya. Kita coba membantu pemerintah Iya. dalam arti supaya ini tidak sebegitunya diambil oleh provinsi karena Iya. ada alasan kita untuk menghalangi itu tidak sebarbar itulah, artinya
kita bantu pemerintah daerah pada saat itu dengan menunjukkan bukti-bukti ini. Surat dan peta. Itulah dasarnya. Baik. Tidak jadi lagi pengosongan. Oh, artinya dengan adanya surat ini ketika itu berarti pemerintah kabupaten ketika zamannya Pak Pemerintah Mangindar Simbolon menyerahkan ini kepada pemerintah provinsi ya. Ya, seperti itulah. Dan mengatakan bahwa ini adalah pengambil alian secara paksa dahulu dengan Raja Belanda kan gitu kan. Kalau kita lihat dari keterangan Pak Nebaho kan, Pak Polmen Nebaho mengatakan bahwa kalau tanah ini kan diambil secara paksa ya, bukan paksa. Penyerahan. Bukan. Berbeda dengan kantor Polres Samosir yang sebelumnya menjadi pasar rakyat, itu ada ganti rugi berapa sen golden gitu ya. Iya. Boleh sedikit klarifikasi? Silakan. Kalau kita hanya menganalisa ya, tapi ada juga di sini tulisan bahwasanya pengambilan tanah itu dari Nebaho Siagian itu ada sifatnya secara paksa. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara memaksanya ya. Karena tapi kan bisa dibuktikan tidak ada ganti rugi tidak kan? Ada. Iya, Tidak ada yang namanya tertulis itu bahwasanya diganti rugi kepada nenek moyang kami lah. Tidak ada. Tapi kita juga harus perlu mencari tahu ya Pak Fernando ya. Mana tahu di mana ada itu, tapi kami sebagai ahli warisnya, sebagai keturunannya tidak ada itu melihat ada yang seperti itu. Baik. Artinya dengan menyerahkan surat ini kemarin kepada pemerintah kabupaten menyampaikan kepada pemerintah provinsi, tidak jadilah pengosongan rumah dinas ini. Nah, itu udah kita lihat sekarang kan. Maka sudah renovasi ya. Iya. Baik, oke. Nah, ini Pak Polmen Nebaho sebagai marga Raja Nebaho Siagian yang telah menyerahkan tanah ini kepada pemerintah Belanda dan selanjutnya menjadi rumah dinas. Apakah Bapak memang sudah ikhlas menyerahkan tanah ini untuk digunakan pemerintah kabupaten? Nah, terima kasih Pak Fernando. Kalau masalah ini dipergunakan oleh pemerintah Kabupaten Samosir. Iya. Kami dari marga Nebaho Siagian seikhlas-ikhlasnya. Nah, yang satu, apabila pemerintah Kabupaten Samosir tidak lagi menempati rumah dinas ini, mempergunakan, sebaiknya dipulangkanlah kepada kami keturunan Nebaho Siagian. Iya. Apabila nggak dipakai apapun kami lawan, provinsi pun. Atau diambil alih oleh provinsi, apakah akan ada protes dari Raja Nebaho Siagian? Jelas kami harus ada protes dari provinsi. Ke provinsi. Iya. Jelas ada. Kalau memang pemerintah Kabupaten Samosir yang menguasai ini, mohon maaf. Dan digunakan untuk pemerintahan ya. Digunakan untuk pemerintah, kami mendukung. Ikhlas untuk itu ya. Iya. Baik. Tapi dihargailah kami sebagai marga Nebaho. Iya. Kalau ada event-event di sini dan acara, kalau memang patut dihargailah. Iya. Itu aja permintaan kami. Iya. Ya, biar tahu nanti secara bahwa ini pemerintah Kabupaten Samosir menghargai perkampungan marga Nebaho, khususnya Situlukai Horbo. Baik. Itu aja permintaan Pak Fernando. Baik. Ada kalanya begini Pak Fernando, ketika Bapak tanya tadi bagaimana tanggapan tentang apakah sudah ikhlas, itu sah-sah saja ya Pak Fernando. Masalah keikhlasan itu kalau memang itu dipergunakan oleh pemerintah. Iya. Tapi ahli waris kan tidak satu Pak Fernando. Iya. Banyak. Tapi kami tadi dengan Bang Ricky, Pak Polmen, secara pribadi kami berdua ikhlas. Tapi ada kalanya seperti yang diutarakan Pak Fernando tadi, sudah pernahkah diberitahu atau diundang atau bagaimana? Ada surat ya, pengakuan surat itu tidak ada. Ada kala baiknya itu diadakan maunya agar penghargaan itu sebagai pemilik tanah awalnya itu ada. Walaupun tidak ganti rugi secara materi, tetapi ada surat pengakuan. Kalau bisa secara materi kenapa tidak Pak Fernando? Iya. Tapi minimal ada surat pengakuan ya. Iya, kenapa tidak? Penghargaan ya. Iya. Baik, itulah. Baik. Oke. Nah ini kan Pak Ricky Nebaho, kalau tidak salah pasca renovasi rumah dinas Bupati Samosir ini bulan Desember akan ditempati secara resmi oleh Pak Bupati Samosir, Bapak Pandiko Timotius Gultom, bersama juga orang-orang dinas wakil Bupati Samosir yang juga sudah direnovasi dan sudah ditempati. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Ricky, ya pasti kan ada acara adatnya. Bagaimana Pak Ricky melihat niatan dari seorang Bupati Pandiko Gultom yang meminta para nahdlatul tua untuk memberangkatkan dia ke rumah dinas Bupati ini untuk
resmi tinggal di sini? Silakan. Makasih Pak Fernando. Kalau memang itu kemauan Bupati kita, kami pun dari Natua ya, Natua, termasuk dari 9 kecamatan. Iya. Kalau memang itu kemauan oleh Bupati kita dan Wakil Bupati kita, ya kita harus siap dong. Baik. Termasuk ini sangat luar biasa lah Bupati ini kalau diundang semua masyarakatnya kan. Iya. Ini udah termasuk Bupati yang unik ini sama wakil yang unik. Iya. Ibaratnya andai kan tidak diundang nggak apa-apa, itu haknya. Iya, langsung masuk nggak apa-apa ya. Langsung nggak apa-apa karena ini dulu udah miliknya. Sudah fasilitas pemerintah. Fasilitas Bupati untuk tinggal di sini ya. Karena ini ada niat baiknya untuk masyarakatnya. Iya. Ditemani dia untuk memasuki rumah dinas ini, ya terima kasihlah kepada Pak Bupati atau Wakil Bupati. Iya. Bisa dia berpikiran seperti itu, memasuki rumahnya, bukan makan sendiri dia. Harus makan bersama dengan masyarakatnya. Ditemani rakyat. Iya, mudah-mudahan lah panjang umurnya Bupati sama Wakil Bupati. Mudah-mudahan mulai dari sini, setelah ditempati nanti rumah dinas ini, secepatnya lah Bupati kita doakan biar cepat dapat jodoh. Oh iya. Itu harapan kami sebagai tua-tua yang ada di Samosir ya, khususnya Pangurunan. Iya. Terima kasih Pak Fernando. Kalau saya melihat dari sisi budaya adat Batak ya. Iya, budaya adat Batak. Artinya dalam hal Bupati kita mau masuk ke rumah dinas, dia juga sempat-sempatnya ingin menerapkan bagaimana sih cara orang ketika masuk ke rumah yang akan ditempati itu, seperti apa bentuk adat istiadat yang biasa dilakukan oleh adat Batak. Iya. Artinya secara adat saya beranggapan itu sangat bagus ya, untuk melestarikan ya, Fernando ya. Di luar daripada keinginan beliau atau persetujuan dari rakyat, kalau menurut saya ya ini sangat bagus. Bagaimana prosesi daripada ketika kita itu marmasuk jabu. Oh iya. Nah, seperti itu. Itulah artinya pendapat saya. Proses marmasuk jabu ada cara adat Batak akan diterapkan nanti di sini ya. Iya. Baik. Polmena Baho, ini kan nanti ada sudah renovasi, kemudian nanti akan ada peresmian. Tentunya diharapkan juga ini sebagai bagian heritage-nya, bagian bangunan Belanda yang masih tinggal di Kabupaten Samosir ini. Tentunya bisa jadi spot wisata untuk para wisatawan ke Samosir. Bagaimana Pak Polmena Baho melihat itu? Ya bagus lah kalau memang dibuat ini, apalagi bangunan ini kan udah memang cantik. Tapi jangan lagi di luar rumah ini. Iya. Bagusnya adalah rumah ini harus peninggalan yang dulu. Iya. Tetaplah seperti ini. Iya. Tapi dihias lah. Iya. Tapi dihias jangan ke suku-suku yang lain. Oh. Dihias ini harus suku Batak. Benar-benarlah suku Batak asli Samosir. Artinya ada kearifan lokal yang kearifan lokal Batak yang ada di sana ya. Biar ada nanti kalau ada pengunjung nanti lewat dilihatnya, oh ini bagus ya, rumah zaman dulu ya katanya kan. Tapi ada gorga Bataknya. Gorga gitu Bataknya ada. Iya. Benar-benarlah itu nanti di apa namanya? Diawasin. Iya. Biar bagus dia. Dubaya ini nanti jadi kantor rumah dinas Bupati ini nanti jadi inilah mukanya atau wajahnya. Inilah wajahnya nanti Samosir, dekat Danau Toba ini. Benar. Apalagi nanti kawasan waterfront city juga di depan ya. Iya. Semakin indah ya. Tambah bagus nanti nih. Baik. Mudah-mudahan Samosir jaya ya. Iya. Semasa kepimpinan Pandego Gultom bersama mertua Sitanggang. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Polmena Baho dan juga Amang Nahlan Baho buat waktunya hari ini telah berbincang bersama Green kita tentang sejarah daripada Baksanggrahan ini atau rumah dinas Bupati Samosir. Semoga ini menjadi sebuah informasi yang berharga bagi seluruh masyarakat Samosir, khususnya para generasi muda, sehingga tahu sejarahnya dan menghormati peninggalan sejarahnya. Baik, demikian tadi acara kita bersama Kabak Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Samosir, Bapak Elman Silalai, dan juga keturunan dari Raja Naibaho Segian, yaitu Amang Polmena Baho dan Bapak Nalan Naibaho. Semoga informasi itu menjadi sebuah informasi berharga bagi kita semua dan inspirasi bagi kita untuk lebih menghargai lagi warisan orang tua dan juga bangunan-bangunan heritage yang ada di Samosir. Dan juga tentunya menjadi sebuah lokasi objek wisata untuk Samosir
yang lebih baik ke depan. Saya Fernando Stanggang, Green Berita TV. Horas. Bersama kita satu, Samosir lebih baik. Horas, horas, horas.